Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Afifah Khairani Hesa dari kelompok Bakti 72 Teknovision. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Saya merupakan mahasiswa baru dari Universitas Andalas tahun 2023 dengan NIM 23101 13091. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak penggunaan AI terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data yang sudah saya baca di internet, AI atau Artificial Intelligence atau biasa juga dikenal dengan kecerdasan buatan itu memiliki dampak yang sangat tinggi untuk masa depan pendidikan di Indonesia. Nah, walaupun memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, AI sendiri memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menaikkan grafik pendidikan yang ada di Indonesia, yang awalnya menjadi rendah menjadi begitu tinggi. Nah, untuk AI sendiri itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia juga dan membantu dalam digitalisasi pendidikan yang ada di negara kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, saya akan menjawab satu persatu terlebih dahulu, mulai dari pertanyaan nomor 1. Yang pertama, apa saja dampak positif dan negatif penggunaan AI terhadap pendidikan? Nah, yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya yang pertama yaitu AI dapat memberikan interaksi dan petunjuk personal kepada siswa. Nah, siswa sendiri tidak perlu terlalu repot atau menunggu terlalu lama untuk melakukan interaksi antara pengajar dan juga yang diajarkan yaitu siswanya sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua, membantu mengurangi beban administrasi para pengajar. Nah, di mana guru yang satu dengan murid kelas lain itu dapat terhubung dengan sangat cepat. Nah, jadi walaupun pengajar sedang berada di luar kelas, pengajar tetap bisa berkomunikasi dengan muridnya yang sedang berada di kelas yang satu ataupun di kelas yang lain. Nah, yang ketiga, menjadi arah masa depan pendidikan atau juga untuk lifelong learning. Nah, untuk masa depan pendidikan atau lifelong learning ini sendiri, yaitu seperti teknologi AI ini. Teknologi tersebut mampu mengevolusi pendidikan kita ke depannya. Apa yang dievolusikan? Bukan caranya, namun sistemnya. Walaupun sistem itu termasuk juga cara dalam mengajar, di dalamnya AI sendiri tetap tidak bisa menggantikan fungsi manusia sebagai penjalankan tugasnya. Karena AI sendiri sistemnya yaitu mengerjakan sesuatu sesuai dengan perintah, berbeda dengan manusia yang dapat memahami perintah, dapat memahami tujuan dari perintah itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu dampak negatifnya. Untuk dampak negatifnya sendiri yaitu yang pertama ada ketergantungan dalam penggunaan AI. Nah, sebagaimana yang kita tahu, teknologi canggih semakin zaman itu akan semakin berubah. Nah, semakin canggih sebuah teknologi, maka kecenderungan ketergantungan itu akan semakin besar. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu kehilangan kemampuan mengajar guru. Mengapa? Karena kebanyakan guru, kebanyakan pengajar akan lebih bergantung kepada teknologi. Kenapa? Karena ada yang lebih mudah, kenapa harus yang lebih susah? Selanjutnya itu ada kelemahan berpikir kritis siswa atau siswi. Karena siswa atau siswi kebanyakan memilih jalan mudah yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada dibandingkan mereka harus berpikir repot-repot, berpikir lama-lama untuk mendapatkan suatu hasil. Nah, selanjutnya yaitu maraknya plagiarisme. Nah, mengapa? Karena di teknologi akan semakin banyak yang terpublikasikan, maka akan semakin banyak plagiarisme yang akan diciptakan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu apa penyebab dari penyalahgunaan AI terhadap pendidikan. Nah, itu sendiri yang pertama, manusia mulai kehilangan fungsinya. Mengapa disebut sebagai kehilangan fungsinya? Karena manusia itu berfungsi sebagai penjalankan tugas, dan dari penjalanan tugas itu nanti kita akan mendapatkan sebuah tujuan. Nah, kalau misalkan tugas manusia sendiri sudah digantikan oleh AI, maka manusia akan lebih sulit untuk
mengerti tentang prosesnya, dan AI sendiri pun tidak tahu apa tujuan ia melakukan sesuatu, karena AI itu hanya menunggu perintah. Jadi dia nggak akan tahu gimana apa tujuan dan apa yang sedang ia lakukan, karena ia hanya menjalankan dari sebagian perintah yang ia dapatkan. Nah, selanjutnya akan sulit interaksi antara guru dan juga antara pengajar dan juga murid, karena akan semakin sibuk dengan teknologi yang sedang digunakan masing-masing ketimbang harus berinteraksi secara langsung. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana kita agar terhindar dari dampak penggunaan AI terhadap pendidikan? Caranya yang pertama, kita harus bisa membatasi diri, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri, karena mau bagaimanapun AI itu sendiri tidak salah, karena yang salah itu jika manusia sudah berlebihan dalam memakainya. Teknologi itu diciptakan memang untuk mempengaruhi kita, mempengaruhi hidup kita supaya lebih baik ke depannya. Tapi tentang bagaimana dampaknya kepada diri kita, itu tergantung pemakaian diri kita sendiri. Entah kita akan mendapatkan pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk. AI di dalam dunia pendidikan itu bukanlah suatu langkah yang salah, bahkan itu adalah salah satu langkah yang bagus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita sendiri, karena negara kita juga berhak untuk berkembang semakin lebih bagus ke depannya seperti negara-negara di luar sana. Nah, kita sebagai manusia hanya bisa untuk mengontrol diri kita sendiri, memakainya seperlunya saja. Jika memang tidak perlu, ya kita harus berpikir kritis sendiri, menjalankan tugas kita sendiri, mencari tahu sendiri, karena itulah kodrat kita sebagai manusia. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.